Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali lewat siaran Tabura Injil. Dan lewat siaran ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan dan kita terapkan, lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, sebelum kita membuka, membaca, dan belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa, kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di saat kesempatan pada hari ini, waktu di mana Engkau berikan bagi kami sebagai umat-Mu untuk duduk sejenak merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas segala yang telah Engkau berikan bagi kami. Maka lewat siaran di hari ini, kebenaran firman Tuhan hendak kami buka, kami baca, dan kami renungkan. Bapa, kami sadar dengan sungguh bahwa segala keterbatasan yang ada pada diri kami dibatasi atas segala hal, sehingga kami tidak akan mampu memahami akan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar ketika Engkau tidak memberikan kuasa Roh Kudus itu bagi kami. Maka biarlah di saat ini ketika dalam persekutuan bersama lewat siaran Tabura Injil ini, ketika firman Tuhan hendak disampaikan, kami memohon kepadamu Bapa di surga, biarkan Engkau memampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, memberikan kami pemahaman dan pengertian yang baik ketika kami hendak buka, kami hendak membaca daripada kebenaran firman-Mu. Maka dengan kuasa Roh Kudus akan memampukan kami untuk memahami apa maksud firman Tuhan di hari ini. Para pendengar dan pemirsa yang menyaksikan siaran ini, di mana saja mereka berada, ketika mereka mendengarkan melalui siaran-siaran lewat radio ataupun lewat channel YouTube yang ada, bahkan mereka menyaksikan langsung siaran ini, Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada, ketika mereka berdiri ataupun ketika mereka duduk atau ketika mereka tertidur karena sakit. Di mana saja mereka berada, Tuhan memberkati. Mampukanlah mereka untuk memahami kebenaran firman Tuhan di hari ini. Berfirmanlah kepada kami Bapa di surga lewat siaran di hari ini, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca lewat kesempatan yang berbahagia di hari ini, maka kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Sakaria, pasal 9 ayatnya yang ke-9. Sekali lagi kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Sakaria pasal 9 ayatnya yang 9. Saya akan membaca bagian ini dan pemirsa akan mendengar ketika saya membaca bagian ini, bahkan mengikuti bersama ketika membuka atau mendapatkan bagian firman Tuhan ini dimanapun Anda berada. Judul pembacaan Raja Mesias di Sion, ayatnya yang ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini, kiranya dengan kuasa Roh Kudus memampukan kita dalam kehidupan kita untuk mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan, tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pembacaan kita di hari ini, tema bagi kita untuk mengantar kita memahami apa maksud firman Tuhan yang telah kita baca di saat ini adalah Raja Lemah Lembut. Raja Lemah Lembut. Tema ini akan mengantarkan kita untuk memahami maksud firman Tuhan. Pemirsa dimanapun Anda berada, tema kita di hari ini yaitu Raja Lemah Lembut. Raja Lemah Lembut inilah
penggambaran Zakaria untuk sosok raja yang akan datang. Nah, Zakaria menggambarkan bahwa raja ini selain ia adil, selain dia jaya, ia juga lemah lembut. Nah, lemah lembut dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia artinya baik hati dan peramah. Baik hati maksudnya tidak pemarah dan sebagainya. Dan peramah. Nah, baik hati, peramah, inilah sosok raja yang akan datang. Raja yang akan datang menolong Israel. Itulah yang disampaikan oleh Zakaria lewat bagian firman Tuhan di hari ini. Seorang raja yang akan menolong Israel, membebaskan Israel, yang begitu lemah lembut. Tapi Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa yang dijanjikan oleh Zakaria digenapi dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Yesus Kristus. Raja yang lemah lembut itu adalah Yesus Kristus sendiri. Tapi kemudian ada pertanyaan begini, ada yang bertanya, pasti ada yang bertanya. Nah, kalau Yesus dikatakan lemah lembut berarti berarti baik hati. Dalam arti bahwa baik hati berarti tidak pemarah dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa pernah dicatat dalam Alkitab mencatat bahwa Yesus pernah marah. Iya, memang Tuhan Yesus marah. Dia pernah marah dan dia marah kepada Petrus. Dan yang dia menyebut Petrus dengan kata-kata atau kalimat, "Nyalah iblis." Tuhan Yesus juga pernah marah kepada masyarakat atau umat yang berjualan di dalam bait Allah. Nah, kalau begitu, apakah Tuhan Yesus ini tipe yang emosional? Tipe yang temperamen? Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata ada dasar. Ada dasar yang benar kenapa Tuhan Yesus harus marah. Sebab Yesus marah itu berarti dia menegur yang salah. Jadi dia bukan marah untuk mau menyampaikan sesuatu hal yang tidak kita senangi begitu. Tetapi dia marah dalam arti bahwa dia menegur sesuatu yang salah. Untuk kembali menjalani atau menjadi sesuatu yang benar. Menjadi sesuatu yang membawa selamat. Marah yang dilakukan oleh Yesus adalah benar dan tepat. Pernah juga Yesus diserang habis-habisan oleh pasukan yang dibawa oleh Yudas untuk menangkap Yesus di Getsemani. Tapi Bapak Ibu, kita lihat apa yang terjadi. Apakah Yesus marah? Ternyata tidak. Malah dia tidak marah. Justru sebaliknya, yang marah adalah Petrus. Petrus memarahi rombongan yang dibawa oleh Yudas. Nah, ini berarti kita mendapati satu hal di sini bahwa marahnya Yesus itu punya alasan untuk mengubah sesuatu yang salah menjadi baik. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita kenal siapa itu pribadi Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Dia adalah raja yang dijanjikan, yang disampaikan dalam Zakaria pasal 9, yang adil, jaya, dan lemah lembut. Jikapun ia marah, seperti dalam kasus Petrus dan Yudas, itu ada hal yang mendahulunya, yang telah sering diajarkan, tapi yang kemudian ditolak untuk dimengerti dan diterima oleh Petrus dan Yudas. Karena itu kemarahan Yesus adalah bagian dari kasihnya yang sangat besar. Tuhan Yesus sendiri dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-11. Dia mengatakan bahwa pikulah yang kupasang
dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus menyebut dirinya lemah lembut. Dan dia menyatakan itu kepada kita. Dia sendiri menyatakan hal itu, bahwa dia lemah lembut. Dia adalah Allah kita yang kita sembah. Dia adalah sosok yang memberikan pengajaran kepada kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka apa pelajaran penting ketika kita belajar dari bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Zakaria, bahwa raja itu lemah lembut? Apa pelajaran bagi kita di hari ini? Pemirsa dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus yang jaya dan adil itu, yang punya kekuatan dan kekuasaan itu, yang selalu berhasil dalam segala hal yang dikerjakan, itu adalah juga Tuhan yang lemah lembut. Karena itu Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita saat ini ada di dalam dunia yang penuh dengan berbagai persoalan hidup, tantangan hidup, dan dosa itu tidak akan pernah menjadi bagian yang tidak pernah ada dalam kehidupan kita. Dia akan terus ada dan terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka di hari ini, kita dikatakan dalam menjalani hidup ini, maka bacaan kita di hari ini menjadi teguran, menjadi motivasi bagi kita sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang pimpinan di dalam rumah tangga, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai para pemuda-pemudi, sebagai anak-anak. Di mana saja kita berada di dalam rumah tangga kita, di tempat kita bekerja, bahkan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang kita bersama-sama bekerja di dalam bagian-bagian tertentu itu. Kita diajarkan lewat bagian kebenaran firman Tuhan di malam hari ini untuk belajar dari pimpinan yang lemah lembut itu, yaitu Yesus Kristus, kepala gereja. Dia mengajarkan hal itu kepada kita. Bagian ini memotivasi kita supaya kita baik hati, kita tidak pemarah, dan sebaliknya kita ramah pada orang lain. Pemirsa dimanapun Anda berada, di minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus ini, kita akan terus merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus, yang mati, tersalibkan, darahnya tercurah untuk mengampuni segala dosa kita. Mari kita makin giat melakukan segala hal yang Dia kehendaki dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing, pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kita, dalam keluarga kita terlebih dahulu. Kemudian ketika kita sudah mulai mengalami kelembutan, kelemah lembutan yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, maka marilah kita melanjutkan, kita melakukannya bagi banyak saudara, banyak orang yang membutuhkan dari kehidupan kita. Oke, mari kita memulai dari keluarga kita lebih dahulu. Ketika kita mulai merasakan itu, mengalami, maka marilah kita menyalurkan kepada sesama kita. Di mana saja kita berada, di tempat kita bekerja, bahkan lebih daripada itu, di dalam pekerjaan pelayanan, di dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas lawatan dan kasih-Mu. Engkau telah menyertai perjalanan panjang kehidupan umat-Mu, sehingga secara khusus di hari ini kami boleh berjumpa lewat siaran Tabura Injil. Kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang kami sembah, seorang raja yang membebaskan seluruh umat-Nya dari berbagai belenggu yang terus membelenggu seluruh kehidupan kami. Engkaulah Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Engkau adalah Raja yang lemah lembut, dan Engkau mengarahkan kami untuk mau mengikuti teladan yang Engkau ajarkan dalam hidup kami. Menjadi seseorang yang lemah lembut dalam mempraktekkan segala hal dalam kehidupan kami di dalam dunia ini.
sebagai seorang pimpinan dalam rumah tangga kami masing-masing, bahkan di mana saja kami berada. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan dan kami boleh belajar dari firman-Mu. Bapa di surga, kami berdoa bagi para pemirsa dimanapun mereka berada, ketika mereka mendengarkan siaran ini, yang boleh disiarkan lewat channel YouTube Kelas Sisiapen Selatan. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu di mana saja mereka berada, ketika mereka mendengarkan siaran ini dalam keadaan kondisi yang tidak sehat, dengan berbagai pergumulan kehidupan mereka. Kami berdoa dan bawa mereka kepadamu Tuhan Allah, sumber segala berkat. Tuhan memberkati mereka. Tuhan berikan segala hal yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Dan ajarlah kami untuk menerima kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kehendak Tuhan adalah damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bagi Kelas Sisiapen Selatan yang terus mau menyiarkan firman-Mu lewat channel YouTube Kelas Sisiapen Selatan. Kami berdoa bagi kru yang terus mau bekerja, menyiarkan siaran ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka. Beri kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat kepada mereka, agar mereka terus mau menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, lewat siaran ini. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Bapa. Kami berdoa dan memohon kepadamu Tuhan Allah sumber segala berkat, yang akan terus memberkati, menyertai kami dari saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, demikian siaran Tabura Injil di hari ini. Kiranya Tuhan Allah sumber segala berkat memberkati kita terus semua dalam segala hal dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Terus saksikan siaran Tabura Injil yang akan disiarkan lewat channel YouTube Kelas Sisiapen Selatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.